Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke, di sini kita telah memasuki bab yang ketujuh, yaitu remote access. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Telnet dan SSH. Kali ini kita akan membahas tentang Telnet dan SSH. Oke, seperti yang kita ketahui, kabel untuk meremote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk remote itu berwarna biru, yaitu serial console. Nah, di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device, untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremote-nya melalui PC. Misalkan di sini kita tambahkan satu PC di sebelah router, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Pada PC kita pilih yang RS232. Nah, namun untuk kabel konsol itu tidak terlalu panjang. Jadi, misal ada router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu, bagaimana caranya kita meremote-nya? Jadi, kita bisa menggunakan Telnet atau SSH, yaitu untuk meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. 2. Konfigurasi Telnet. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasi Telnet terlebih dahulu. Kita klik routernya, kemudian kita masuk ke global mode. Lalu kita jalankan perintah line VTY 0. Lalu kita klik tanda tanya, maka di sini muncul rank angka dari 1 sampai 15. Misalkan di sini kita isikan angka 2. Jadi perintah ini menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan Telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini terdapat 3 orang, yaitu angka 0, 1, dan 2. Kemudian kita akan berikan password. Misalkan passwordnya yaitu 123. Jika sudah, kita ketikkan login. Nah, perintah login ini mendefinisikan jika kita masuk ke Telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita ketikkan transport input, lalu tanda tanya. Maka akan muncul 4 opsi, yaitu ada non, atau tidak ada protokol, lalu ada SSH, dan ada Telnet, dan juga terdapat all, yaitu untuk SSH dan juga Telnet. Kita coba untuk Telnet terlebih dahulu. Kita ketikkan transport input Telnet, lalu exit. Kemudian kita jalankan enable secret dan juga passwordnya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Kita ketikkan enable secret 123. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lakukan pengujian. Misalkan pada PC 8, kita buka desktop dan masuk ke bagian Telnet atau SSH client. Pada connection type, kita pilih yang Telnet. Dan untuk hostname-nya di sini bisa pilih IP mana saja yang berada di VLAN berapa. Misalkan VLAN 10. Berarti kita gunakan IP 10 10.10.10.1. Lalu kita klik connect. Kemudian kita masukkan password yaitu 123. Lalu kita bisa masuk ke mode privilege. Maka kita juga dimintai password. Kita masukkan saja passwordnya. Nah, maka kita sudah berhasil mengakses router menggunakan Telnet. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu Telnet dengan username. Jadi untuk Telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya itu masih kurang aman. Nah, kali ini kita akan mencoba Telnet menggunakan username. Kita masuk ke global mode. Terus pada router kita ketikkan username. Misalnya di sini username-nya Fiorenza. Lalu kita masukkan password. Misalkan 123 45. Jika sudah kita enter, kemudian jalankan perintah
line VTY 02 yang jalankan perintah login lokal. Yang mana perintah ini nantinya saat kita login, kita dimintai memasukkan username dan passwordnya. Lalu masukkan perintah transport input telnet. Jika sudah, kita coba remote dari PC lainnya. Kita di sini klik pada PC 7. Lalu kita pilih desktop. Dan kita pilih telnet dan SSL. Untuk connection type kita pilih telnet. Dan untuk hostnya kali ini kita pakai 20 20.1. Nah, perhatikan kita harus memasukkan username. Kita masukkan saja username-nya, yaitu Fiorenza. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote telnet menggunakan username. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Selanjutnya kita akan membahas SSH pada router. Dan sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Karena nantinya itu akan lebih secure. Di sini kita ketikkan hostname. Misalkan namanya Fiorenza. Kita enter. Maka hostname-nya sudah berubah. Dan jika sudah, kita setting domain name-nya juga. Kita ketikkan IP domain name fiorenza.com. Kemudian konfigurasikan SSH-nya. Di sini kita ketikkan crypto-key generate RSA. Di sini kita diminta untuk memasukkan bit. Dan secara default kita disarankan untuk angka 1024. Kita masukkan 1024. Lalu kita konfigurasikan line VTY 02. Kemudian kita ketikkan transport input SSL. Jika sudah, kita coba pada PC 8-nya. Di sini connection type-nya pilih SSH. Untuk hostname kita pakai 30.30.30.1. Dan untuk username kita masukkan yang sudah kita buat, yaitu Fiorenza. Kemudian kita connect. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu 12345. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote di PC menggunakan SSH. 5. Konfigurasi IP address pada switch. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada switch. Kita buka switch 2-nya. Switch 2. Lalu kita masuk ke global mode. Oke, password. Kemudian masuk pada interface VLAN. Misalkan saya masuk ke VLAN 10. Kita ketikkan interface VLAN 10. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya. Misalkan 10.10.10.35. Dan subnet masknya yaitu
255.255.255.0. Kita berikan juga IP gateway-nya dengan komen IP default strict gateway 10.10.10.1. Jika sudah, kita cek dengan to show IP interface brief. Lalu spasi. Maka di sini IP untuk VLAN 10-nya sudah masuk. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan dengan IP 20.35. Karena di sini saya sudah melakukan pada VLAN 20, maka saya tidak akan melakukannya lagi. 6. Konfigurasi SSH pada switch. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH pada switch. Seperti sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Jadi kalian perhatikan ya, karena caranya sama. Jika sudah, kita ketikkan cryptokey NRF RSA. Lalu kita masukkan angka 1024. Selanjutnya kita setting username dan juga password. Di sini saya samakan seperti sebelumnya. Yaitu Fiorenza dengan password 12345. Kemudian konfigurasikan line VTY 02. Lalu kita ketikkan transport input SSH dan jalankan perintah login lokal. Lalu kita exit. Nah, jangan lupa untuk memberikan perintah enable secret dan passwordnya. Kita ketikkan enable secret 123. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Oke, langsung saja kita uji coba pada TV 8. Di sini pada connection start, di sini pada connection type kita pilih SSH dan hostname isikan IP 10.10.10.35. Untuk username masukkan Fiorenza, lalu konekkan. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Maka kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Oke teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.